Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas wanita sebagai perhiasan dalam 5 peran dalam kehidupannya. Saya sering menyampaikan ceramah ini teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, fungsi wanita itu memiliki 5 peranan. Wanita sebagai seorang hamba Allah. Ibu-ibu semua hamba Allah? Wanita sebagai seorang anak, ibu-ibu yang umurnya 60 tahun, 70 tahun adalah tetap seorang anak bagi orang tuanya, betul? Wanita sebagai seorang istri, wanita sebagai seorang ibu, wanita sebagai seorang bagian dari masyarakat. Kalau kita jalankan 5 peran ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita termasuk perhiasan dunia dan juga bidadari, kepala bidadari bahkan di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, peran sebagai seorang hamba Allah. Allah punya hak atas diri kita. Apa itu? Diibadahi. Jadi Allah menciptakan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, apa kalimatnya? Illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya ketika ada seorang, tapi ingat teman-teman sekalian ya, ibadah itu bukan berarti terus-terusan ibadah kepada Allah. Ibadah itu seimbang, ada ibadah hablu minallah, ada ibadah hablu minannas. Ada enggak orang yang ibadah terus, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai enggak kerja-kerja, sampai melupakan istrinya, melupakan anak-anaknya? Ada? Dalam ajaran agama kita teman-teman sekalian, beribadah iya hablu minallah, hablu minannas. Beribadah, sholat, ibu-ibu tadi tarawih, saum merupakan bagian dari rukun Islam. Orang Islam harus puasa wajib nggak? Harus. Jangan sampai ada orang Islam mengaku Islam tapi nggak puasa. Kemudian orang Islam apalagi melaksanakan berbagai macam tadarus Quran. Ada di masjid ini tadarus Quran? Ya. Kita baca Quran, kita khatam Quran sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Tapi perbuatan-perbuatan lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagian dari ibadah. Ibu-ibu melayani suami ibadah? Mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak, ibadah tidak? Ibadah teman-teman sekalian. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya tidak hanya sekedar sholat, puasa, mengaji, tidak, tapi juga luas. Hablu minallah, hablu minannas kita jaga teman-teman sekalian. Dalam sholat, ibu-ibu suka mengatakan apa bu? Sesungguhnya hidupku matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita berikrar seperti itu setiap hari, entah berapa kali dalam sholat. Ditambah lagi salat-salat sunnah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadarkah ibu-ibu sekalian, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku ini ya Allah, matiku ini ya Allah hanya untukmu. Artinya kita menetapkan diri kita, apapun yang kita lakukan seharusnya menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu tidur ibadah? Kalau tidurnya diniatkan untuk saya beristirahat supaya badan saya kuat, supaya kalau badan saya kuat, saya segar, saya bisa baca Quran lagi, saya bisa ibadah lebih baik lagi. Begitu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu makan bagian dari ibadah? Ibadah. Kalau niatnya saya makan untuk menegakkan badan saya supaya saya punya energi untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah teman-teman sekalian. Teman-teman mendidik anak-anak ibadah. Kalau teman-teman niatkan, saya didik anak-anak ini ya Rabb supaya anak-anak ini menjadi pejuang agamamu ya Allah. Ibadah teman-teman sekalian. Jadi semua aktivitas kita adalah ibadah. Sebagaimana kita katakan kepada Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku ya Rabb untuk ibadah ya Allah. Hidupku ini ya Allah untukmu ya Rabb.